Ya, silakan. Itu soal ujian kalian juga ya. Jadi ujian kalian tuh sekitar tanggal 8 sampai 15 Juli kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah kayak gitu. Jadi siap-siap nanti ya soalnya ada soal juga. Silakan. Udah dikirim di grup belum ya? Udah ya? Udah. Oke, kalau udah saya buka dulu ya. Ya, siapa yang mau presentasi hari ini? Saya, Bu. Oke, silakan. Izin share screen ya, Bu. Boleh bicara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang materi infus kontinu dan dosis berulang. Dengan dosen pengampu Ibu Dera Fadiana Vidya, MSI APT, yang disusun oleh Ilmi Aulia Robani, Indah Oktavia, Nia Mulyani, dan Siti Askia Zahra. Prinsip dasar. Yang pertama, pemberian infus kontinu atau dosis berulang akan terjadi. Pertama, peningkatan kadar obat atau akumulasi sampai tercapai keadaan tunak atau steady state. Yang kedua, di mana kadar obat tidak lagi meningkat atau stabil. Yang ketiga, karena kecepatan eliminasi obat dalam tubuh sama dengan kecepatan masuknya obat ke dalam tubuh. Di sini tertera grafik, di mana ada time atau waktu dan kadar plasma dalam miligram per liter. Pada garis biru ini menunjukkan konsentrasi obat yang masuk melalui infus dengan kecepatan tertentu antara 10 tetes per menit. Maka kadar obat dalam darah akan meningkat secara perlahan dan akan mencapai keadaan stabil atau yang bisa disebut dengan steady state. Kalau sudah mencapai steady state ini, kecepatan masuknya obat ke dalam tubuh sama dengan kecepatan keluarnya obat dalam tubuh. Steady state ini bisa dicapai sekitar 30 menit yang tertera pada grafik ini, dan pada menit ke-30 akan mencapai steady state. Yang kedua, kadar tunak atau steady state dicapai setelah 4-5 dikali tes tengah. Tes tengah ini adalah waktu paruh. Yang ketiga, steady state time, yaitu 4-5 dikali tes tengah. Yang keempat, tes 90% steady state sama dengan 3,3 dikali tes tengah. Kemudian infus kontinu. Yang pertama, kadar steady state dicapai ketika kecepatan eliminasi obat oleh tubuh, yaitu clearance sama dengan kecepatan masuknya obat dalam tubuh sama dengan kecepatan infus. Yang kedua, rumus clearance yaitu KE dikali VD, di mana VD ini adalah volume distribusi dengan satuan mili atau liter. Yang keempat, KE yaitu konsentrasi eliminasi dengan satuan jam. Yang kelima, kadar steady state.
R infus dibagi clearance sama dengan R infus per konsentrasi eliminasi dikali volume distribusi sama dengan R infus dikali 1,44 dikali T setengah per volume distribusi. Yang keenam, R infus sama dengan kecepatan infus. Berikut adalah soalnya. Seorang penderita wanita umur 35 tahun, berat badan 65 kg dengan fungsi ginjal normal mendapat pengobatan dengan intravena, diketahui waktu paruh obat 7 jam dan volume distribusi sebesar 23,1% berat badan. Obat mengikuti kinetika orde pertama. Kadar steady state yang diinginkan dari obat antibiotika ini adalah 10 mikrogram per mili. Yang pertama, hitunglah clearance obat. Yang B, hitunglah kecepatan infus yang direkomendasikan. Yang C, hitunglah loading dose yang memadai untuk antibiotika ini. Berikut jawabannya. Diketahui berat badan 65 kg, waktu paruh 7 jam, volume distribusi 23,1%, sebesar berat badan sama dengan 23,1% dikali 65 kg, sama dengan hasilnya 15,015 liter dikali 1000 karena diubah menjadi mililiter, dan itu hasilnya 15,15 mililiter. Kadar konsentrasi steady state yang diinginkan diketahui 10 mikrogram per mili. Yang pertama jawabannya mencari clearance. Yang pertama itu clearance dikali konsentrasi eliminasi dikali volume distribusi. Karena volume distribusi sudah diketahui, maka dicari terlebih dahulu konsentrasi eliminasinya. Yang dimana rumusnya 0,693 dibagi waktu paruh sama dengan 0,693 dibagi 7. Hasilnya 0,099 jam. Setelah diketahui hasilnya, tinggal dimasukkan ke rumus. Clearance dibagi konsentrasi eliminasi dikali volume distribusi, atau clearance sama dengan 0,099 dikali 15.015 sama dengan hasilnya 1048 mili per jam. Yang kedua, konsentrasi infus. Yang B, kecepatan infus, rumusnya konsentrasi steady state dibagi clearance sama dengan 10 mg dibagi 1486 mili per jam. Hasilnya 6,729 atau dibulatkan menjadi 6,73 mg per jam. Yang C, loading dose, rumusnya R infus dibagi konsentrasi eliminasi sama dengan 6,73 miligram dibagi 6,7 mg per jam dibagi 0,099 jam. Hasilnya 67,979 mg. Ya, ini nggak ada masalah ya. Coba lihat. Ya, ini rumusnya ada semua ya. Nggak susah ya. Nah, jadi kan kalian kan dari soalnya udah jelas tuh ya. Wanita umurnya nggak kepake kali ya, langsung berat badannya saja. Ginjalnya dianggap normal, berarti kalau ginjalnya normal dosisnya biasa ya, nggak ada masalah gitu ya. Nah, yang perlu kalian ingat di sini adalah kalau soal ini nanti keluar di ujian, adalah kalian harus mengingat volume distribusinya. Ini volume distribusinya dinyatakan berbeda ya, dia tidak langsung dalam liter, tapi dia sekian persen dari berat badan gitu ya. Jadi nanti harus dicari ya, berat badannya udah ketahui, tinggal berapa persen dari berat badan, ya kan? Iya. Jadi di sini volume distribusinya adalah berapa? 3,65 kilo. 15 mili, Bu. Iya, oke. Jadi itu kan liter ya. Ingat ya, volume distribusi kan biasanya liter ya. Seperti itu. Karena kan badan orang tuh kalau 15 mililiter ya nggak mungkin. Itu satu volume ukur gitu ya. Kecil banget. Jadi kalian harus make sense juga ya. Harus dalam liter ya. Karena badan orang kan pasti liter. Nah, kemudian dikalikan mili. Kenapa harus jadikan mililiter di sini? Emang dimintanya apa? Adakah mililiternya di mana? Kadar steady state-nya ya mungkin ya. Mana kadar steady state-nya mili, Bu? Ya, makanya jadi itu yang perlu kalian ingat. Clue-nya itu di situ ya. Jadi karena kadar steady state-nya dalam mililiter, berarti kan volume distribusinya harus kalian konversi ke mili. Kalau enggak masuk dia, gitu ya.
Nggak mungkin kadar steady, atau kalau mau ya kadar steady state jadikan liter, agak ribet kan? Iya, Bu. Ya, nah kemudian kecepatan infus itu udah jelas juga kan, konsentrasi steady state sama dengan air infus ya, dibagi clearance ya, seperti itu ya. Nah, di sini yang akan dicari adalah R-nya kan, kecepatannya. Konsentrasi steady state ada di dalam soal ya, sudah jelas ya, yaitu Iya, Bu. berapa konsentrasi steady 10 state? mikrogram per mili, Bu. Belum. Oh iya, 10 ya. Oke, 10. Jadi dijadikan miligram. Ingat ya, dijadikan miligram begitu ya. Nah, kemudian jadi nanti kalau dari mikro ke miligram berarti dikalikan kalikan 1000 atau dibagi 1000. Dikali 1000. Dikali 1000. 10 mikrogram per mililiter sama dengan 10.000 miligram. Bukannya mikrogram itu anu ya? Dikali 1000. Mikrogram sama miligram mana yang lebih duluan? Miligram, oh ya dibagi, Bu. Lebih besar miligram daripada mikrogram. Iya kan? Harusnya dibagi 1000 dong. Iya, dibagi 1000 kan? Iya, Bu. Itu jadi berapa? 0,0. Kok jadi 10.000 ya? Saya bingung deh. Kok jadi 10.000 ya? Benar? Clearance-nya mililiter per jam. Oke, berarti dia miligram. Emang benar jadi dikali 1000, benar di YouTube itu dikali 1000 kah? Dikali kan dari, oh iya kan naik, Bu, dari mikrogram ke miligram. Jadi dikali. Tapi ini turun 0,01. Serius? Bentar dulu. Aja 0,001, berarti baik ini. Kalau menurut saya dibagi dong kan. Jadi 10 dibagi 1000 berarti dia 0,1. 0,1. Benar nggak sih? Iya, dibagi 1000. Iya, 0,01. 0,01 kan sebenarnya kan? Enggak? Atau gimana? 10 mikrogram sama dengan 0,01 miligram. Ya, berarti salah ya itu ya? Iya, Bu, salah, Bu. Eh? Ya, maaf, Bu. Salah ya berarti ya? Iya, Bu. Diperbaiki langsung deh. Bisa nggak diperbaiki langsung? Biar nanti Ya, Bu. Bisa, Bu. Langsung diperbaiki. dia perbaiki dulu deh. Kan sayang itu nanti. Berarti kan ini jadi 0,1. Ini ke bawah aja coba. Tap tap. Oh, ini dulu kali. Terus enable. Ini kan perfect. Ini nggak bisa. Stop dulu kali ya. Stop dulu kali ya. Mungkin karena lagi play kan. Ini yang lagi play kali jadi. Jangan sebentar ya. Bu, boleh stop share dulu nggak, Bu? Bentar. Ya stop share aja dulu, diperbaiki dulu deh. Coba biar benar. Oke, baik, Bu. Coba skip perbaiki dulu.
yang betul tadi. Yang benar. Bukan salah maksudnya. Ya, 18. Ini kan. Jadi nggak ada replacing ya. Harus replacing. Berarti nggak boleh. Aja. Ih, kok bisa sih? Coba dilihat dulu deh. Lihat deh sih, dia belum di iPhone nggak kayak ini lagi. Dia nama dia apa beda begitu. Kita kita perlu coba tik. Di HP-nya ini nih, emang belum pegang. Iya anjir. Belum pernah juga di PC-nya. Ilmi masih Iya Bu, bentar. Oh, maaf, maaf. Dari komputer. Ibu udah diubah, Bu. Udah ya, coba kita lihat. Kayaknya itu juga salah ya, di soal itu kalau saya lihat dia kok ininya apa ya tadi ya, saya lihat, saya dengar clearance-nya ya, itu kok per menit ya, nggak menit jam kan, karena T setengahnya kan jam kan, bukannya menit kan, iya kan? Iya, jam. KE-nya KE-nya itu dia dalam bentuk kan, kalau KE itu kan KE itu bukannya 0,099 jam, tapi 0,099 per jam. Per jam. Bukannya jam. Kalau mau pakai jam, jamnya -1 di atasnya. Jadi kalau dinaikin ke atas berarti 0,099 jam -1 gitu. Tapi kalau biasanya kan KE itu 0,099 per jam gitu ya satuannya. Nah, berarti clearance-nya di sini kan KE
dikali volume distribusi. Volume distribusinya adalah 15.015 mililiter ya. Iya, Bu. Berarti kan clearance-nya itu adalah berapa? 1,486, benar ya? Benar ya? 0,099 dikali 15, 0,15. 1,486. Iya. 1,486 mililiter per jam. Ya, oke, clearance-nya. Nah, kecepatan infus, ya kalau kamu mau jadikan miligram, berarti dia harus dibagi 1000. Kalau menurut saya ya, bukannya dikali 1000 dong. Kan naik ke atas kan dia. Iya Iya. nggak? Iya, naik ke Nah, atas. berarti air infusnya adalah konsentrasi steady state-nya itu 10 mikrogram per mililiter. Kamu jadikan miligram ya, berarti Iya. 0,01 miligram per mililiter. Dibagi berapa? Clearance-nya berapa? 1,486. 1,486 apa? Mililiter per jam. Ya kan? Iya, Bu. Oke, berarti mililiternya dicoret miligram per jam. Jadi kecepatan infusnya adalah sekian miligram per jam ya. Oke, berarti sekian miligram. Banyak banget ya nolnya ya. Tapi benar tuh salah. 0,01 dibagi. Ini kan si volume distribusinya 15.000, Bu. 15.000 0,15 mili. Jadi clearance-nya itu 1.486, Bu, bukan 1,48. Ya, 0,099 dikali berapa tadi? 15.015, Bu. 15.000 kan? Iya, Ya, berarti berapa? Oh, 1486. 1486. Iya. Ya, 1486 per jam ya. Mm-mm. Ya, oke, 1486 per jam. Berarti 86 per jam mililiter. Berarti sebenarnya kan kenapa harus dijadikan miligram sih? Kenapa nggak mikro aja? Kenapa? Bisa aja kan mikro kan? Agak ribet gitu soalnya. Kalau konsentrasinya tetap 10 mikro kan nggak masalah ya? 10 dibagi clearance-nya berapa tadi? 1.486. 1.486. Berarti kan si air infusnya adalah 0,00673. Nolnya kok banyak banget sih kamu? Mikro ya. Bukan Iya, Bu. mikrogram per Ini kan jam. saya kan Oh, mau miligram. jadikan mili. Iya, saya kan Kalau miligram. Oh ya, kalau menjadikan mili bagi mundur lagi 3 angka di belakang koma, ya Iya. kan? Iya, jadinya ini Iya. 0,0-nya 5 di belakang koma. Kalau saya sih tetap aja jadikan mikro ya, Oh, karena mikro kan dong. kalau kan nggak ada masalah, tapi yang penting hasil kamu itu adalah mikro juga, mikrogram per jam gitu. Iya, Hasilnya oke, Bu. loh ya. Nah, kayak gitu. Supaya nggak membingungkan, nggak harus selalu dijadikan mili, kecuali kalau mau pakai ini ada miligramnya atau yang di bawahnya ya, seperti itu. Nah, loading dose-nya berapa? Loading dose-nya adalah air infusnya Ini kan pakai nolnya ada air berapa sih? infusnya. Nolnya ada 5 ya jadinya ya. Iya, 0 ada 5, Bu. 0,0000673 dibagi KE. Oke. Ya. Eh hasilnya apa loading dose? Miligram ya. Miligram, Bu. KE-nya ya, karena jamnya habis ya. Jam sama jam dibagi habis ya. Tinggal miligram. Ya, oke, nggak apa-apa. Terserah mau pakai mikro boleh, mau pakai miligram boleh. Yang penting konsisten aja dengan kesatuannya ya. Oke, lanjut. Oke, Bu. Nanti dikirim lagi ya. Iya, Bu. Yang udah diperbaiki. Ya, silakan. Selanjutnya dosis berulang intravena. Di sini ada grafik pemberian intravena, ini ada waktu, ini ada
kadar plasma. Terus ada bagian regimen B dan regimen A. Untuk steady state itu ada di bagian regimen A. Titik ini steady state concentration maksimum, ini concentration minimum, terus average-nya di sini. Dan steady state itu selalu berada di atas minimum effective concentration dan di bawah minimum toxic concentration. Concentration steady state maksimum itu kadar tunak tertinggi. Konsentrasi steady state minimum itu kadar tunak terendah. Dan concentration steady state average itu kadar tunak rata-rata. DM itu dosis penunjang atau maintenance dose. T-nya itu interval dosis. Untuk rumusnya, konsentrasi steady state maksimum itu dosis penunjang dibagi volume distribusi dikali 1/1 dikurang ekivalen pangkat min KET. Untuk steady state minimumnya, maintenance dosis penunjang dibagi volume distribusi dikali ekivalen pangkat min KET dibagi 1 dikurang ekivalen pangkat min KET. Untuk steady state concentration average-nya, dosis penunjang dibagi volume distribusi dikali 1,44 dikali waktu paruh dibagi interval dosis atau dosis maksimum dibagi interval dosis dikali 1 per clearance. Lalu di sini ada contoh soalnya. Suatu antibiotik diketahui memiliki parameter dengan paruh waktunya adalah 2 jam dan volume distribusinya 20% berat badan. Bila antibiotik ini diberikan secara intravena dosis berulang dengan maintenance dose sebesar 1 mg per kilogram berat badan setiap 8 jam kepada pasien pria dengan berat badan 50 kg dengan fungsi ginjal normal, hitunglah steady state concentration maksimum, steady state concentration minimum, dan steady state concentration average. Selanjutnya untuk keterangannya diketahui waktu paruhnya itu tes tengahnya 2 jam, interval dosisnya 8 jam, dan konsentrasi eliminasinya karena belum diketahui, jadi kita cari terlebih dahulu dengan cara 0,693 per interval dosis, sama dengan 0,693 per tes tengah, sama dengan 0,693 per 2 jam, yaitu 0,3465 jam per jam. Untuk volume distribusinya diketahui 20% sebesar berat badan. Jadi 20% dikali 50 kg sama dengan 10 liter. Dikonversiin ke miligram ke mililiter itu jadi 10 liter dikali 1000 sama dengan 10.000 mililiter. Untuk dosis penunjangnya sudah diketahui 1 mg per kilogram berat badan. Tinggal dikali sama berat badannya, dikali 50 kg sama dengan 50 mg per kilo, lalu dikonversikan ke mikrogram menjadi 50.000 mikrogram per kilogram. Yang pertama mencari concentration steady state maksimum dengan rumus dosis penunjang per volume distribusi dikali 1/1 dikurang ekivalen pangkat min KET. Karena KET-nya belum diketahui, kita cari KET-nya dulu dengan cara konsentrasi eliminasi dikali interval. Yaitu tadi kan cepat konsentrasi eliminasinya sudah diketahui 0,3465 jam, tinggal dikali sama interval dosisnya 8 jam, sama dengan 2,772 jam. Lalu langsung masukkan ke rumusnya, yaitu dosis penunjangnya sudah diketahui 50 mg per kilogram per volume distribusinya 10.000 mili dikali 1/1 dikurang ekivalen pangkat min KET sama dengan 0,005 mg per kilogram dikonversikan ke mikrogram menjadi 5 mikrogram per mili dikali 1/1 dikurang 2,72 pangkat min 2,772 sama dengan 5 mikrogram per mili dikali 1/1 dikurang 0,062 sama dengan 5 mikrogram per mili
per mili dikali 1 per 0,938, hasilnya adalah 5,33 mikrogram per mili. Selanjutnya, yang kedua, mencari konsentrasi steady state minimum dengan rumus dosis penunjang per volume distribusi dikali ekivalen pangkat min KET per 1 dikurang ekivalen pangkat min KET. Karena konsentrasi steady state maksimumnya sudah diketahui, kita tinggal masukkan 5,33 mikrogram dikali ekivalen pangkat min KET-nya itu 0,062. Sama dengan hasilnya 0,33 mikrogram per mili. Untuk yang C, steady state average, untuk rata-ratanya dengan rumus dosis penunjang per volume distribusi dikali 1,44 dikali waktu paruh per interval. Sama dengan, atau dosis penunjang per interval dikali 1 dibagi clearance. Yang karena clearance-nya belum diketahui, jadi kita cari terlebih dahulu clearance-nya dengan cara konsentrasi eliminasi dikali volume distribusi. Sama dengan 0,3465 jam dikali 10.000 mili. Hasilnya adalah 3.465 mili per jam. Tadi kan dosis penunjangnya sudah diketahui, 50 mg per kilogram. Lalu kita konversikan ke dalam bentuk mikrogram menjadi 50.000 mikrogram per kilogram. Lalu masukkan ke dalam rumus dosis penunjangnya. Yang kita gunakan itu dosis penunjang per interval dikali 1 dibagi clearance. Sama dengan 50.000 mikrogram per 8 jam dikali 1 dibagi 3.465. Sama dengan 6,25 dibagi 3.465. Hasilnya adalah 1,80 mikrogram per mili. Oke, coba kita lihat dulu sebentar. Coba kita lihat. Ini agak susah ya. Coba soalnya bagaimana? Suatu antibiotik diketahui memiliki parameter T setengah 2 jam dan volume distribusi 20% berat badan. Bila antibiotik diberikan secara IV, dosis berulang dengan maintenance dose sebesar 1 mg per kilo setiap 8 jam kepada pasien pria dengan berat badan 50 dengan ginjal normal. Hitunglah konsentrasi steady state maksimal, minimal, dan rata-rata. Sekarang kita lihat jawabannya gimana? Coba. Ini rumus sudah ada ya? Iya, Bu, sudah ada. Jadi konsentrasi steady state maksimal itu adalah dosis maintenance-nya dibagi volume distribusi dikali 1 min eksponensial ya, pangkat KE kali T. Nah, KE kali T ini udah dapat belum? Belum ya? KE-nya diketahui nggak KE-nya? KE-nya sudah, Bu, di sini. KE-nya diketahui dari mana? Oh ya, oke. Berarti 0,3465 per jam ya. Jangan lupa ya, KE itu per jam ya, karena jamnya nggak bisa naik ke atas ya. Iya, Jadi Bu. jamin 1 kalau mau ya, gitu. Iya. Jadi coba ulang, lihat lagi jawabannya. Jadi dia KE-nya udah dapet, T-nya 8 ya, karena kan diminta 8 jam. Nah, berarti di situ diselesaikan dulu yang 1 min min eksponensial pangkat KET itu ya, diselesaikan dulu ya, bisa kan? Cara nyelesainnya ya. Nah, ya oke benar. Jadi 1 min 1, jangan salah ya. Jadi itu minus ya. Kalau minus kan berarti nanti kalian eksponensialnya minus gitu ya. Nanti ngitungnya seperti itu. Nah, terus yang dosis maintenance-nya itu berapa? Diketahui 1 mg. Berapa maintenance-nya, dokter? Dosis 50 mg. Dari mana 50 mg dapatnya? Karena berat badannya 50 kilo ya? Iya, Bu, tinggal dikali. Oke. Berarti kan kali ya, jangan lupa ya, dikalikan berat badan. Karena dia per kilogram berat badan. Berarti 50 miligram. Ya, 50. Sebentar. Ini berarti 50 miligram dong. Oh, kalian jadikan mikro. Oke. Iya, Bu. Kalau menurut saya, kalau udah dikalikan kilogram, kalian nggak usah ikut lagi kilogramnya. Coba balik. Tadi awal. Nah, itu kan dosis maintenance kan udah kalian kalikan kilo ya. Kilo dibagi kilo habis kan? Habis nggak sih? Iya. Nah, berarti kan jadi tinggal 50 mikrogram saja. Jadi kalau per kilogram lagi, berarti masih harus dikali kilogram berat badan lagi. Ngerti nggak?
Ngerti, Bu. Ngerti, Bu? Salah ya ini ya. Iya, Iya, Bu. Bu. Nah, nanti kalian perbaiki habis ini, perbaiki lagi. Jadi dosis maintenance-nya adalah 50 miligram tok gitu ya, nggak pakai kilogram lagi, itu salahnya di situ. Jadi nanti bingung satuannya ngikut terus. Nah, atau kalau kalian mau jadikan mikro, berarti kan kali 1000 ya, berarti 50.000 mikrogram tok. Iya, Nggak usah pakai kilogram lagi, kan udah dibagi kilo. Tuh kilo dibagi kilo habis, ya kan? Benar nggak? Iya, Bu. Siap. Iya, Bu. Nah, balik. Oke, lanjut. Jadi tadi perbaiki nih ya. Nah, Iya. jadi di sini konsentrasi steady state maksimalnya adalah 50 miligram. Nggak jangan kilo lagi. Dibagi 50 ya 50 miligram ya, benar ya. Maka Iya, saya Bu. bingung ada kilo-kilonya lagi sih, kok ada kilo lagi gitu ya. Dibagi volume distribusinya berapa? 10.000. Tadi udah Iya, Bu. dikali ya 20% Iya, udah dikali 50 kilo. Berarti 10 liter jadi 10.000 mililiter. Oke, lanjut. Berarti bagi 10.000 mililiter. Nah, jadi nanti konsentrasi steady state itu kalian dapatkan dalam bentuk apa? Miligram per mililiter. Tapi ini kan kalian jadikan mikro ya. Iya, Bu. Kenapa? Kan udah dapat tuh 0,00, saya nggak hitung ya, 0,005 miligram. Jadi kan, ini gimana nih? Saya agak bingung yang ini nih. Coba, 50 dibagi 10.000 berapa? 0,00 0,005. miligram kan hasilnya kan? Iya, Bu. Kalau konsentrasi kan miligram. Nah, berarti 0,005 miligram. 0,005 miligram. Oke, terus yang 1 min katau itu berapa tuh jadinya? Udah. Oh, 1, itu saya hitung sendiri lah ya, bisa ya. Jadi 1 dibagi 0,938 ya, benar? 0,938. 1,0. Nah, ini kan 1,066 ya. Nanti kalau kamu ujian, kamu jangan langsung jadi bulatin jadi 1,1 ya, nggak boleh ya. Kalau kamu mau bulatkan 3 angka ke depan, berarti kamu ngambilnya 4 angka ke belakang, ngerti nggak? Jadi kalau misalnya ya 1 min 0,938 itu hasilnya adalah 1,0660 gitu ya. Iya, Bu. Nah, berarti kamu kalau mau membulatkan 3 angka, biar kan kalau membulatin dari awal-awal tuh bedanya jauh nanti ya. Jadi 1,066. Tapi ngambilnya 4 angka ke belakang, ngerti nggak? 4 angka, nanti dibulatin jadi 3 angka. Tapi kalau kamu mau membulatin jadi 2 angka, kamu ngambil 3 angka ke belakang gitu. Paham ya? Jadi di atas 5 kamu bulatin ke atas, di bawah 5 kamu bulatin ke bawah. Berarti itu adalah 1,066. Ya kan? Iya, Bu. Kalau misal 1,066 kan, nah kayak gitu hasilnya. Nah, terus dikali berapa? Dikali 5 ya? Tadi berapa? Kalau Oh, miligram 0 dikali 0,005, Bu. ya. Kalau dijadi mikro dikali 5 ya, berarti Iya. ya. Oke. Berarti nanti hasilnya adalah berapa? 5 dikali Kalau miligram 0,0053. Ini kan kita ya kilogram, jadi 5,33. 5,33. 5,33. Oke. Tapi sebentar ini apakah mililiternya masuk ya? Mililiternya masuk nggak? Karena di dalam itu kan udah ada tuh jam-jam, terus KE-nya kan jam ya. Terus T-nya jam, KE-nya jam. Mililiternya tetap ikut ya? Kayaknya yang dari volume distribusi ini, Bu. Ya, dari volume distribusi, tapi yang 1 min 1 dibagi 1 min eksponensial itu nggak ada mililiter ya di situ sama sekali ya. Enggak kan iya jam doang, Bu. Jam doang ya. Iya, Bentar. Kak. Saya lihat dulu kalau jam kan emang udah habis ya.
Oke, ya. Berarti konsentrasinya adalah mikrogram per mililiter ya. Oke, sekarang yang minimal ya, itu maksimal ya. Kalau Iya. minimal, bedanya apa? Maksimal. Oke, kalau dia berarti rumus di atas ya. Kalau dia Iya. maksimal, dia 1 ya atasnya kan. 1 min. Tapi kalau dia minimal, berarti di sana masih ada eksponensial lagi di atasnya, ingat ya rumusnya ya. Ya kan? Di atas Iya. masih ada eksponensial lagi, yaitu eksponensial min K eliminasi dikali T, baru dibagi lagi. Jadi bedanya gitu ya, maksimal dan minimal. Nah, nanti tinggal kalian hitung. Ya, gampang kok, ini udah tahu kan cara ngitungnya. Karena kan di bawahnya juga udah ada. Jadi hasilnya mikrogram juga ya per mililiter. Nah, kalau untuk rata-rata, kalian mencarinya gimana? Dosis maintenance dibagi volume distribusi dikali Kita apa? pakai yang ini, Bu. Pakai Oh, rumus pakai yang yang itu. sebelahnya. Oke. Iya. Bentar. Berarti dia dosis maintenance-nya berapa? Dosis maintenance-nya 50. 50. Hah? 50 50 miligram. mg. 50 miligram. Terus dibagi Tapi kita pakainya mikrogram, Bu. pakai apa? Dibagi Oh, mikrogram. mikrogramnya nggak apa-apa. Dibagi Dibagi berapa? interval. Bawahnya berapa bawahnya? 8. Itu interval, Bu, T-nya. Intervalnya 8 Per jam. 8 jam, setiap 8 jam. Iya. Dikali 1 min clearance. Clearance-nya udah dapat. Oh, clearance-nya Udah dari dapat. KE dikali volume distribusi. Iya. Volume distribusinya kan tadi 10.000 ya. Iya, kita cari dulu. Mililiter dikali kata eliminasi 0, sekian jam ya. Berarti mililiter per jam. Oke. Dosisnya 50.000 mikrogram per salah lagi tuh ya. Dosisnya itu 50 mik. Hah? Gimana dosisnya kan? Dosis maintenance-nya kan nggak pakai kilogram lagi kan? Gimana sih? Iya, Kok jadi? Iya, Bu, tadi yang Ini kan yang ini mikrogram doang. Iya, kan itu yang di atas itu loh, yang di atas. Iya, Dosis. ini salah, Bu, nanti kita benerin. Nah, ya nanti perbaiki ya. Jadi konsentrasi steady state average-nya rata-ratanya adalah langsung mikrogram ya. Dibagi 8 ya. Jadi 1,80. Bentar, 1,8 ini udah benar ya hitungannya ya. Nanti kalian Iya. 1,80 itu jadi mikrogram per mili. per mili ya, karena ada Clearance. clearance ya. Oke. Ya. Ya, oke nanti diperbaiki ya setelah ini ya. Jangan Iya, lupa Bu. tuh share lagi ya. Nanti temannya nggak ada yang tahu nanti kalau nggak diperbaiki. Ya lanjut, adakah lagi? Iya, ini yang dosis berulang untuk oral. Rumusnya sama kayak dosis berulang interval, tapi dia ditambahin kali fraksi, Bu. Ya, karena ada fraksinya ya di situ ya. Iya. Cuma fraksinya itu ingat ya, nanti dikasih tahu biasanya fraksinya ya, seperti itu. Atau bioavailabilitasnya dikasih tahu ya. Nah kalau tidak dikasih tahu maka dianggap 1 ya, seperti Iya, itu. Nah biasanya 1 itu hanya untuk IV ya. Kalau oral jarang yang 1, biasanya 0,98, 0,97, jarang yang sampai 1 ya. Kalau dosis oral ya. Ya lanjut. Udah habis, Bu. Oh udah habis. Oke ya. Ini udah selesai. Masih ada lagi nggak yang presentasi? Sudah, Bu, tinggal kita doang. Kemarin kan udah yang sebelumnya. Oke, ya. Nah, jadi seperti itulah kira-kira ujian kalian ya. Memang agak ribet, tapi kalau kalian mengerjakan, mungkin sebelum ini masih bisa kalian bareng-bareng ya, yang temannya mungkin nggak paham gitu ya, diajarin. Seperti itu kira-kira cara ngitungnya, hati-hati. Rumus akan saya kasih, pasti akan saya kasih ya. Nggak mungkin, nggak usah ngafal lah, ribet ngafal-ngafal ya. Seperti itu. Nanti yang penting adalah kalian paham ya. Oke, ada pertanyaan kah? Karena ini hitungan ya, jadi agak ribet. Kira-kira paham ya semuanya ya, ngerti ya? Oke, kalau paham, bentar ya. Saya coba absensi dulu. Ini nggak masalah ya, ini kan diulang-ulang terus ya. Kalian pasti udah tahu lah terapeutik apa, margin terapeutik itu ada di mana dan kenapa harus diberikan maintenance dose ya kan, supaya stabil ya di range seperti itu.
kenapa harus dikasih loading dan sebagainya itu pasti udah paham. Oke, boleh di stop share, diperbaiki dulu deh ya. Nanti di share ulang ya. Sekarang aja diperbaiki jadi nggak lupa. Nanti pasti lupa. Stop share aja dulu, perbaiki dulu deh. Ibu maaf, kita yang presentasi tadi satu Zoom berempat, Ibu. Namanya langsung berempat. Ya oke, ya udah. Oke, mau diperbaiki sekarang atau nanti? Ini ada satu video lagi, saya nggak tahu udah saya kasih ke kalian atau belum ya. Kita dengerin ya. Ini juga bisa dikeluarkan. Jadi kalau ini menentukan bahwa sebenarnya ini masih efektif atau tidak gitu, dosis yang diberikan ya. Kita dengarkan sama-sama ya, seperti itu. Nah. Oh sorry. Belum saya bunyikan suaranya. Hai, jumpa lagi bersama saya dalam materi farmakokinetika. Pembahasan kita kali ini terkait perhitungan dosis ganda obat. So, jangan lewatkan video ini ya. Dosis ada Suaranya terdengar nggak kira-kira? Terdengar ya? Kedengaran, Bu. Oke, dengerin ya baik-baik ya. Ini nanti juga salah satu soalnya saya keluarkan. Jadi kalian harus menentukan kira-kira dia di atas MEC atau tidak gitu ya. Seperti itu. Coba dengerin ya. Ibu, tapi di kita videonya kayak stop gitu, Bu.
Videonya nggak jalan? Videonya nggak jalan? Maaf. Nggak jalan? Oh, sebentar. Saya ulang. Bentar. Hai, jumpa lagi bersama saya dalam materi farmakokinetika. Pembahasan kita kali ini terkait perhitungan dosis ganda obat. So, jangan lewatkan video ini ya. Dosis adalah jumlah atau takaran obat yang diberikan kepada pasien dalam satuan berat, isi atau volume atau unit. Dosis merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efek farmakologi obat. Dosis ganda merupakan pemberian dosis tunggal yang berulang, mengakibatkan akumulasi obat dalam tubuh, supaya minimum efek concentration tercapai. Setelah pemberian dosis tunggal suatu obat melalui rute oral, kadar plasma obat naik setelah mengalami proses absorpsi dan perlahan turun melewati kadar efektif minimum atau disingkat MEC pada saat terjadi fase eliminasi, sehingga menyebabkan menurunnya efek terapeutik suatu obat. Kadar plasma obat harus dipertahankan dalam jendela terapi untuk mencapai efektivitas klinik yang maksimal, atau kadar obat di antara MEC dan MTC. MEC merupakan minimum effective concentration suatu obat, sedangkan MTC merupakan minimum toxic concentration. Obat-obat yang perlu diperhatikan yaitu obat-obat seperti antibakteri, kardiotonik, antikonvulsan, dan hormon. Ini ingat ya, antibakteri, kardiotonik, antikonvulsan, dan hormon. Ya, ini yang adalah obat-obat yang harus dipertahankan terus di jendela terapeutik. Ya, jadi ada beberapa nanti akan saya keluarkan di soal ujian. Obat dengan indeks terapi sempit, misalnya digoxin. Nah, ini juga kalian harus ingat, mana obat yang jendela terapinya sempit. Ya, yang pertama adalah digoxin, obat jantung ya, kardiotonik. Yang kedua phenytoin, obat epilepsi. Itu harus hati-hati karena jendela ininya sempit sekali, nggak selebar ini. Ya, seperti itu. Dan phenytoin memerlukan batasan kadar plasma terapeutik minimum dan juga konsentrasi plasma non-toksik minimum atau MTC. Nah, untuk mempertahankan kadar obat ini, maka perlu diberikan dosis berulang. Tujuan pengaturan dosis ganda obat adalah untuk memperpanjang aktivitas terapeutik. Contohnya, obat untuk pemakaian jangka panjang, kadar obat dalam plasma harus berada dalam jendela terapi untuk tetap memberikan efek yang maksimal. Dua parameter utama yang diatur dalam pengaturan dosis ganda, yaitu besaran dosis obat dan frekuensi pemberian obat, atau interval waktu antara pemberian dosis pertama dan dosis selanjutnya. Hal yang perlu diperhatikan terkait dosis ganda, yaitu akumulasi obat. Untuk menghitung pengaturan dosis ganda, parameter farmakokinetik mula-mula diperoleh dari kurva kadar plasma versus waktu yang dihasilkan dari pemberian dosis tunggal. Oleh karena itu, perlu ditetapkan apakah dosis berikutnya berpengaruh terhadap dosis sebelumnya, sehingga digunakanlah prinsip superposisi. Prinsip superposisi berasumsi bahwa dosis sebelumnya tidak mempengaruhi farmakokinetika dosis berikutnya.
Akan tetapi, prinsip superposisi kadang-kadang tidak berlaku pada beberapa situasi. Farmakokinetika suatu obat berubah setelah pemberian dosis ganda karena berbagai faktor, misalnya perubahan patofisiologi pasien, penjenuhan sistem karier obat, serta adanya induksi enzimatik. Jika suatu obat diberikan dengan dosis dan jarak waktu pemberian yang sama atau yang tetap, jumlah obat dalam tubuh akan naik dan kemudian plateau pada kadar plasma rata-rata yang lebih tinggi daripada konsentrasi plasma maksimum dari dosis awal. Jika pemberian dosis kedua dengan rentang waktu yang lebih pendek daripada waktu mengeliminasi obat, maka akan menyebabkan terjadinya akumulasi obat. Sebaliknya, jika dosis kedua dan seterusnya diberikan dengan rentang waktu yang lebih panjang daripada waktu mengeliminasi obat, maka tidak akan terjadi akumulasi obat. Bila dosis yang sama diberikan berulang pada frekuensi yang konstan, diperoleh kurva plasma versus waktu pada suatu keadaan tunak atau plateau. Pada keadaan tunak, kadar obat berfluktuasi antara Cmax dan Cmin. Konsentrasi tunak rata-rata diperoleh dengan membagi AUC pada keadaan tunak dengan jarak pemberian dosis atau rentang pemberian dosis. Berikut ini merupakan contoh soal. Perhatikan contoh soalnya ya. Penderita umur 35 tahun, pria dengan berat badan 76,6 kg, diberikan injeksi bolus intravena dosis ganda antibiotik setiap 6 jam. Kadar efektif obat atau MEC 15 mikrogram per mili. Setelah diberi dosis intravena tunggal, waktu paru eliminasi 3 jam, dan volume distribusi 196 mili per kilogram. Bagaimana aturan dosis ganda intravena untuk obat ini jika obat diberikan dengan interval waktu setiap 6 jam? Rumus perhitungan konsentrasi tunak yaitu FD0 dibagi VD kali K kali interval waktu, sehingga D0 sama dengan CAV 15 mikrogram per mili dikali K diperoleh dengan cara membagi antara 0,693 dibagi T setengah kali volume distribusi dikali dengan interval waktu yaitu 6 jam, sehingga D0 sama dengan 4,07 mg per kilogram setiap 6 jam. Karena berat badan pasien 76,6 kg, maka dosis yang diberikan 4,07 mg per kilogram kali berat badan diperoleh dosis 312 mg setiap 6 jam. Ya, ini udah pernah belum sih dikasih videonya atau baru sekarang? Belum, Bu. Baru, Bu. Belum ya? Oke, Baru. ini juga saya keluarkan ya. Jadi perhatikan ya. Jadi pasien umur 35 ya, berat badannya kalian perhatikan jangan umur ya, tapi berat badannya. Injeksinya bolus ya, bolus berarti dia langsung ya, nggak diinfus ya, langsung dalam jumlah besar. IV dosis ganda antibiotik ya, setiap 6 jam. Nah, diketahui kadar efektif berarti dia sampai di efektif dos ya, berarti dia di 15 mikro per mililiter. Nah, waktu parunya 3 jam, volume distribusi 196 ml per kilo ya. Jadi hati-hati ya, ada yang mili, ada yang liter ya. Perhatikan ininya ya. Nah, kalau di sini kenapa dia mililiter? Karena dia per kilo. Jadi mungkin saja dia mililiter ya. Ngerti ya? Tapi kalau misalnya dia langsung volume distribusi liter, berarti dia nggak perlu lagi dikali kilogram berat badan. Karena memang udah besar ya. Tapi kalau kalian harus curiga, kalau di sini jadi mililiter, berarti pasti per kilogram. Harus dikalikan lagi dengan berat badannya. Karena mililiter itu kecil sekali gitu ya. Jadi hati-hati dengan satuan, sekali lagi. Nah, bagaimanakah aturan dosis ganda ya jika diberikan setiap 6 jam. Nah, ini rumusnya saya kasih ya. Di konsentrasi yang AK ini adalah konsentrasi rata-rata tunak ya. 00 ini udah nggak bisa terhitung lagi jamnya. Karena udah sangat udah nggak terhingga istilahnya begitu ya.
Nah, ini rumusnya. Jadi kalian kan harus mencari dosis awal ya, atau dosis ganda, aturan awal ya, berarti DO. DO yang kalian cari kan. Nah, karena DO yang kalian cari, berarti kan ini konsentrasi ini dikali VD, dikali K, dikali tau, dibagi F, benar nggak? Kayak gitu ya, seperti itu. Nah, kenapa F-nya tidak muncul? Karena dianggap intravena. Jadi diabaikan F-nya, karena F-nya itu 1. Jadi sebenarnya di sini rumus yang benar itu adalah ini ya, ini kursor saya kelihatan nggak sih? Kelihatan ya. Berarti ini dikali ini ya, dibagi F sebenarnya. Tapi karena F-nya 1, jadi seakan-akan ini hanya dikali ini aja gitu ya. F-nya karena 1. Jadi kenapa F1? Kalau tidak disebutkan apa-apa, bioavailabilitas atau F-nya dianggap 1. Dan ini memang intravena. Nah, di sini konsentrasinya 15 mikrogram per mililiter dianggap adalah konsentrasi yang sudah efektif. Ya, jadi dia sudah mencapai kadar plateo tadi itu, ya. Maka masuk 15 dikali ya, seperti itu. Di sini KE-nya langsung KE-nya ya, dibagi dengan T setengahnya ya. Karena kan dia kan ada yang ketemu kan T setengah ya. Seperti itu. Jadi KE-nya itu 0,693 dibagi T setengah seperti biasa lah. Tadi kan kalian udah bikin tuh. Nah, kemudian volume distribusi. Volume distribusinya diketahui nggak? Diketahui ya, 196 ml per kilo. Berarti kalikan 76,6. Cuma dia dikali ini terakhir sama aja ya. Kalau kalian nggak mau repot, mendingan kaliin di sini. Kalau ini kan dikaliinnya terakhir tuh 76,6. Tapi takutnya lupa ya. Kalau saya sih daripada lupa, mendingan ini langsung dikalikan 76,6 gitu ya. Hasilnya jadi mililiter doang gitu, mau jadi liter juga boleh ya. Kalau ini kan masih per kilo ya. Nah, kemudian kalikan taunya 6 jam karena kan minta obat itu diberikan setiap 6 jam, berarti dia kali 6. Dapatlah hasilnya. Ingat ya, karena dia belum mengalihkan dengan kilogram berat badan, maka hasilnya adalah 4,07 miligram per kilo setiap 6 jam gitu ya. Nah, terakhir di sini dia baru mengalihkan dengan kilo. Berarti orang tersebut supaya mencapai kadar efektif 15 mikrogram per mililiter, jadi tunak di sana, dia harus diberikan dosis sebanyak 312 miligram per 6 jam. 6 jam sekali dikasih dosis sekian. Gitu ya. Ini pasti akan saya keluarkan di ujian. Ya, pasti. Ya. Oke, kita dengarkan lanjutannya. Jadi dosis ganda antibiotik yang diberikan yaitu 312 mg setiap 6 jam. Selanjutnya, jika penderita atau pasien diberi obat secara oral untuk pemakaian yang lebih mudah, berapakah dosis yang diberikan untuk menghasilkan kadar tunak plasma yang sama dengan pemberian intravena, dengan anggapan bahwa obat tersedia di dalam sirkulasi sistemik 90% setelah pemberian oral. Rumus yang digunakan tetap sama, yaitu CAV sama dengan FD0 bagi VDK kali interval waktu. D0 diperoleh dengan cara mengalihkan antara konsentrasi tunak atau konsentrasi efektif dengan VDK kali interval waktu dibagi dengan nilai F. Nilai F 90% atau 0,9 karena obat diberikan secara oral. Sehingga diperoleh dosis untuk pemberian oral yaitu 4,54 mg per kilogram setiap 6 jam. Karena berat badan 76,6 kg, maka dosis yang diberikan secara oral yaitu 348 mg setiap 6 jam. Ya. Ini ya. Ini kalian harus perhatikan di sini ya. Jadi kalau masih nyambung yang tadi itu ya soalnya. Jadi kalau tadi kan dikasihnya infus ya, bolus ya. Sekarang dia mau diganti oral gitu ya. Mungkin orangnya udah pengennya diberikan oral. Nah, oral kalian harus lihat di sini dia tidak mencapai 100% sistemik, tetapi hanya 0,9. Berarti dia bagi 0,9 ya. Jadi ininya sama atasnya cuma dibagi 0,9. Nah, kalau dibagi 0,9 pasti jadi lebih kecil ya. Nah, jadi seperti ini. Dia dosis awalnya adalah 4,54 miligram per kilo, tapi jangan salah masih harus dikalikan dengan berat badannya ya. Berat badan seorang tadi masih soal yang awal ya, 76, sekian. Karena dia kan orangnya sama ya, penyakitnya sama, cuma obatnya jadi
oral gitu ya sekarang. Jadi nanti kalau oral dia harus diberikan seperti itu ya dikali. Nah, ini kan 76,6. Jadi nanti dia diberikan 348 miligram setiap 6 jam kalau dia dikasih oral gitu ya. Jadi nanti kalau dikasih infus berapa, kalau dikasih oral berapa. Nah, kita lanjut. Dalam prakteknya, produk obat secara komersial tersedia dengan kekuatan 125, 250, 500 mg. Pada contoh soal sebelumnya, dibutuhkan dosis oral 348 mg. Namun, sediaan yang memungkinkan digunakan oleh seorang farmasis atau penulis resep agar dosis 348 mg tercapai, yaitu satu tablet 125 mg dan satu tablet dengan dosis 250 mg. Jika kekuatan dosis ini yang diberikan kepada pasien, hal ini berarti bahwa pasien mendapatkan dosis 375 mg. Nah, berapakah konsentrasi tunak yang baru jika dosis yang digunakan 375 mg setiap 6 jam? Konsentrasi tunak yang baru diperoleh dengan cara mengalikan nilai F dengan D0 dibagi PD/K kali interval waktu, sehingga diperoleh konsentrasi tunak yang baru jika dosis yang digunakan 375 mg yaitu 16,2 mikrogram per mili. Kadar efektif minimum obat ini pada pemberian intravena yaitu 15 mikrogram per mili, sehingga nilai 16,2 mikrogram per mili masih diterima. Ya, ini ya, ingat ya. Jadi soal yang tadi masih berlanjut ya. Ternyata dia kan butuh dosis oral 348 mg ya. Ternyata sediaannya tuh nggak ada yang pas 348, adanya 125, 250 dan 500. Itu kira-kira intinya begitu. Nah, jadi dia harus pakai yang deket-deket dong, ya kan? Nah, akhirnya si orang tersebut ya si dokter tadi menggunakan dosis 250 ditambah 125. Ya, karena ini yang paling dekat. Nggak mungkin dia pakai 250 dengan 500, jauh banget, 7,5. Ya, karena sediaannya cuma ada segini, maka dipakai akhirnya lebih dong, ya kan? Yang tadinya cuma 348, akhirnya karena dia pakai tablet yang 125 dengan 250, akhirnya dosisnya di 375, lebih besar dari 348 yang seharusnya. Nah, sekarang dengan dosis 375 mg, apakah dia masih berapa konsentrasi tunaknya kan gitu ya pertanyaannya ya. Pasti lebih tinggi, logika berpikir kan begitu ya. Pasti lebih tinggi dengan 348 tunaknya sekian, pasti dengan 375 pasti lebih tinggi dong efektifnya. Nah, cuma berapa gitu ya. Nah, sekarang kalian masuk lagi kepada rumus yang awal yang tadi, yaitu ini ya, kalian masukkan, tapi jangan salah ya. Yang dicari adalah konsentrasi average tunaknya. Ya, kalau tadi kan udah ketahuan ya, 15. Sekarang karena dia pakai 375, berarti di sini yang dicari adalah konsentrasi average-nya lagi. F-nya masih tetap sama 0,9. Dosis awalnya menjadi, ingat, dosis awalnya bukan 348 tetapi 375 ya. Karena dijadikan mikro berarti kalikan 1000. Nah, yang bawahnya masih tetap sama. Ternyata didapat konsentrasi tunaknya itu di 16,2 mikro. Nah, sementara konsentrasi efektifnya sebenarnya 15, berarti kan lebih tinggi ya. Nah, nanti di soal saya nanti saya akan kasih dosis toksisnya. Ya. Jadi misalnya gini, MET-nya 15, MET-nya ya. Jadi dosis toksisnya, dosis toksis obat tersebut adalah 15, dosis toksisnya adalah 17 misalnya gitu ya. Jadi MEC-nya 15, dosis toksisnya 17. Berarti dengan diberikan dosis 375, apakah obat ini masih efektif atau berbahaya? Gitu pertanyaannya. Sampai sini paham? Masih efektif atau berbahaya? Jadi kalau MEC-nya 15, terus dosis toksisnya 17, menurut kalian dengan kadar 16,2 bahaya atau masih efektif? Masih efektif, Bu. Efektif. Masih efektif ya. Kenapa?
karena dia tidak melebihi dosis toksis. Ingat ya. Tapi kalau misalnya saya kasih gini, MEC-nya 15, kemudian dosis toksiknya 15,5. Menurut kalian kadar 16,2 ini bahaya atau masih efektif? Bahaya. Toksik. Udah toksis ya. Seperti itu ya. Jadi soalnya seperti itu. Nanti saya kasih dosis toksisnya, saya kasih MEC-nya, saya kasih. Cuma kalian nanti akan bermain di ini aja, sediaannya berubah jadi sekian, jadi berapa dosis, konsentrasi average-nya jadi berapa gitu ya. Ini soalnya pasti saya keluarkan. Jadi kalian belajar. Jika pasien menggunakan dosis obat 375 mg, konsentrasi efektif yang diperoleh yaitu 16,2 mikrogram per mili. Akan tetapi penggunaan dosis tersebut mempersulit pasien karena pasien harus menggunakan 2 jenis tablet, yaitu 1 tablet dengan dosis 125 mg dan 1 tablet dengan dosis 250 mg. Nah, untuk mempermudah pasien, apakah bisa kita mengubah dosisnya menjadi 500 mg? Dengan penggunaan dosis 500 mg ini, interval waktu pemberian obat diperpanjang. Untuk menghitung berapa interval waktu pemberian obat, tetap menggunakan rumus yang sama. CAV sama dengan FD0 dibagi VDK kali interval waktu. Sehingga interval waktu pemberian, jika dosis yang digunakan 500 mg, yaitu 8,63 jam. Selanjutnya, apakah bisa interval waktu yang diperoleh dari perhitungan tadi, yaitu 8,6 jam, diubah menjadi 8 jam? Jika kita menggunakan interval waktu 8 jam, maka nilai CAV yang diperoleh masih tetap sama, yaitu 16,2 mikrogram per mili, jika kita menggunakan dosis 375 mg dengan interval waktu 6 jam. Kesimpulannya adalah, dosis yang lebih besar dapat diberikan dengan memperpanjang jarak pemberian obat. Dalam merancang aturan dosis, hendaknya dipertimbangkan aturan yang praktis dan enak bagi penderita atau pasien. Oke, ya. Video ini perlu di-share kah? Perlu, Bu. Perlu ya. Oke, nanti saya share. Oke, mungkin itu saja. Kita absen dulu ya. Minggu depan masih bisa ketemu kita ya. Saya minta video ini dipresentasikan lagi supaya saya paham bahwa kalian mengerti ya, seperti itu. Oke, sebentar saya coba berapa yang tidak masuk, berapa orang kira-kira? Langsung aja. Kelas 2B hadir semua, Bu. Semua ya, sebentar ya. Wah, udah ketutup ini ya. Bentar. Kita masih punya 3 kali pertemuan, masih banyak ya. Jadi mungkin minggu depan tolong presentasi lagi supaya paham. Terus ini kelas berapa tadi? 3A hadir nggak? 3A hadir semua, Bu. Hadir semua ya. 2B hadir semua juga ya. Oke. Simpan absen. Ya. Nanti saya bagikan di grup saja ya. Supaya kalian bisa belajar ya. Seperti itu. Minggu depan saya minta yang saya bagikan di grup itu dipresentasikan kembali seperti itu. Supaya kelihatan pemahamannya ya. Ada 2 lagi video, tapi yang 2 lagi saya kira nggak perlu ya kalau mau presentasi nggak apa-apa, tapi penting tadi itu yang terakhir ya, itu penting karena itu ada soalnya. Kalau yang lain kan seperti video-video teori seperti itu ya. Jadi minggu depan presentasi yang 3. Nah sekarang saya mau nanya pada kalian, ujiannya apakah mau tetap pakai MC seperti yang kemarin? Karena sebetulnya multiple choice itu adalah salah satu yang sebenarnya buat menambah nilai ya, saya kasih itu. Daripada soal semua takutnya nanti ada yang nggak bisa gitu ya. Nah, jadi rencana saya nanti UASnya adalah tetap akan ada 10 soal multiple choice ya, seperti kemarin. Sisanya adalah berhitung gitu. Ya.
Tapi terserah kalian, apakah kalian setuju atau tidak ya pakai multiple choice yang 10. Kalau misalnya nggak setuju, berarti soalnya ditambah lagi gitu. Karena kan sedikit-sedikitan kayak gitu. Jadi nanti UASnya ada esainya atau gimana, Bu? Enggak, UASnya seperti yang UTS. Jadi ada multiple choice 10 soal, kemudian ada soal berhitung langsung, bukannya esai teori, enggak, langsung berhitung. Makanya perdalam hitungan kalian itu, gitu ya, seperti itu. Ya, jadi sama dengan UTS ya. Multiple choice itu maksudnya untuk membantu sih sebenarnya. Karena kan kalau soal semua kan pasti ribet ya ngitungnya gitu. Jadi tetap pakai kalkulator lah. Nah, cuma ternyata multiple choice-nya kemarin kok banyak yang salah gitu ya. Nggak tahu deh salah salah kenapa nggak belajar atau gimana. Tapi saya pikir sih tetap ada ya, nggak apa-apa ya UASnya ya. Multiple choice 10 soal, tapi lebih banyak di perhitungan nanti ya. Mungkin ada 5 soal perhitungan lagi seperti itu. Nah, kisi-kisinya yang tadi itu pasti saya keluarkan. Pasti akan saya keluarkan 2 atau 3 soal yang tadi. Cuma diganti saja apa namanya? Apa itunya ya, nilai-nilainya saya ganti ya. Cuma nah, makanya minggu depan kalian presentasi yang itu ya, karena saya khawatir kalian salah memasukkan rumus gitu, mana yang dosis awal kan itu diganti-ganti tuh, mana yang tabletnya berubah lagi jadi 500, berarti kan waktunya diperpanjang, berarti yang dicari waktunya gitu ya, seperti itu. Takutnya kalau nggak dipresentasikan, takutnya kalian tuh nggak tahu cara memasukkan rumus ya. Jadi minggu depan tolong dipresentasikan secara perlahan supaya teman-temannya paham ya. Terserah siapa yang mau presentasi minggu depan, yang belum ya silakan, dan teman-temannya tolong dengarkan dengan baik ya. Mungkin bisa lebih paham ya kalau teman yang presentasi. Itu saja dari saya ya. Kita sudahi, udah hampir jam 8:10 ya. Kalau tidak ada lagi, terima kasih atas kehadirannya. Ketemu lagi di hari apa ya? Hari Jumat ya. Kan nggak ada libur ya kita ya. Nggak ada ya. Berarti masih bisa ketemu ada, ya hari Bu. Jumat ya. Iya, Ya, baru satu kali. syukurlah. Kalau ini jarang jarang libur, enak kalau hari Sabtu banyak libur. Ya udah itu aja ya. Minggu depan siap-siap ya presentasi. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Jangan lupa ya diperbaiki terus kirim lagi ya di grup ya yang tadi ya. Iya, Baik. baik, Bu. Ya, Bu.